Halo teman-teman, selamat datang di channel Investor Receh. Nah, seperti yang lagi rame tentang kabar agensinya boyband BTS yaitu Big Hit Entertainment yang mau IPO di pertengahan Oktober ini, saya mau share beberapa cara yang mungkin bisa teman-teman gunakan untuk ikut membeli sahamnya. Jadi, sebelum Big Hit, beberapa agensi besar Korea sudah duluan IPO seperti YG Entertainment, JYP Entertainment, SM Entertainment. Tapi sayangnya semua hanya melantai di bursa Korea, sehingga teman-teman harus mendaftar di broker-broker Korea yang mungkin syaratnya harus punya kewarganegaraan Korea atau bekerja dan menetap di sana. Big Hit ini juga rencananya akan listing di bursa Korea, sehingga bagi kita akan cukup mustahil untuk membeli sahamnya. Jadi sekilas kenapa Big Hit ini sangat diminati investor hingga proses book buildingnya hingga oversubscribe hingga 1000 kali. Di antaranya karena grup BTS yang saat ini sangat laris di seluruh dunia. Ini adalah boyband mesin uang bagi Big Hit. Bahkan dari sumber yang saya baca di CNBC, tahun lalu keuntungan operasinya saja sudah melebihi laba gabungan dari 3 raksasa agensi Korea seperti SM Entertainment, JYP Entertainment, dan YG Entertainment, agensinya Blackpink. Analis juga memperkirakan valuasi Big Hit akan berada di 4 triliun won atau sekitar 50 triliun. Valuasi ini juga akan mengalahkan valuasi dari 3 agensi tadi yang jika digabung valuasinya sebesar 2,6 triliun won. Nah, saya sudah mencari beberapa cara yang bisa teman-teman usahakan jika ingin membeli sahamnya Big Hit. Ada 3 cara yang mungkin bisa digunakan yang akan saya share di sini. Sebelumnya ada beberapa syarat yang harus dilakukan Big Hit sendiri, yaitu entah sahamnya dibeli oleh para fund manager dalam bentuk ETF atau sahamnya dijual di bursa US dalam bentuk ADR. Cara pertama adalah teman-teman harus punya international broker dahulu seperti Interactive Brokers, Tastyworks, atau Swap. Setelah teman-teman memiliki akun di sana, teman-teman coba saja cari sahamnya Big Hit. Tapi kekurangannya adalah sahamnya harus dibeli dengan over the counter atau disebut juga dengan pink sheet. Jadi pink sheet atau penny stock ini tidak terregulasi, jadi beresiko dari segi regulasi. Saham-saham pink sheet bisa diibaratkan seperti saham-saham gorengan yang tidak terdaftar resmi di bursa. Sebagai contoh, teman-teman bisa membeli sahamnya Samsung melalui swap secara over the counter. Pergerakan sahamnya sama seperti saham yang diperdagangkan di Korea, hanya masalah regulasi dan pengawasan saja. Teman-teman bisa lihat ada tulisan gray market yang diperdagangkan secara over the counter. Cara pertama ini saya tidak rekomen karena proses pendaftaran yang agak sulit terutama bagi pemula yang juga tidak bisa berbahasa Inggris. Harap diingat, ada beberapa broker seperti Interactive Brokers yang akan charge biaya bulanan. Cara kedua yang lebih mudah adalah jika saham Big Hit dibeli oleh para fund manager dalam bentuk ETF. Buat yang belum tahu, ETF itu seperti reksadana yang berisi kumpulan saham tapi bisa diperdagangkan seperti saham biasa dan bisa mendapatkan dividen secara langsung. Nah, jika ada sebuah saham yang sangat diminati investor seperti contohnya Samsung, para hedge fund pasti berlomba-lomba untuk memasukkan saham tersebut ke dalam portfolio ETF mereka agar produknya lebih menarik minat investor. Ada beberapa ETF Korea seperti iShares MSCI South Korea ETF dengan kode ETF EWY, X-Trackers MSCI South Korea Hedge Equity Fund dengan kode DBKO, hingga Franklin FTSE South Korea ETF dengan kode FLKR. Ini adalah isi portfolio dari EWY. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ETF ini memiliki 112 saham di dalamnya, termasuk Samsung yang merupakan holding terbesarnya. Kelebihan berinvestasi di ETF adalah portfolio Anda aman dan terdiversifikasi secara instan. Tapi hal ini juga menjadikan return menjadi dirata-ratakan. Jadi Anda tidak bisa menikmati 100% kenaikan sahamnya Samsung karena harus berbagi dengan saham-saham lainnya. Kelebihan lainnya adalah volatilitas naik turun yang tidak terlalu bikin deg-degan. Teman-teman bisa membeli ETF ini di international broker yang sudah saya sebutkan tadi, dan jika merasa kesulitan, teman-teman bisa mencoba broker yang lebih mudah, diantaranya menggunakan eToro. eToro adalah broker asal Eropa yang juga menyediakan fasilitas investasi saham khusus untuk saham-saham US. Mereka juga menyediakan fasilitas trading CFD di beberapa bursa lainnya, kripto hingga mata uang. Buat yang suka nonton Premier League pasti sering melihat eToro karena mereka adalah salah satu sponsornya. Saya sudah banyak sekali membahas eToro, silahkan dicek sendiri ke playlist ya. Link ke eToro tanpa VPN saya sertakan di deskripsi.
Nah, buat yang sudah punya akun eToro, bisa membeli ETF-nya dalam bentuk CFD tanpa kena biaya menginap dan tanpa komisi. Sayangnya di eToro hanya tersedia IWY saja saat ini. CFD tanpa kena overnight fee menurut saya juga bisa dijadikan investasi jangka lama, selain juga bisa mendapatkan dividen. Saya sendiri memiliki sahamnya Xiaomi dalam bentuk CFD di portfolio yang sudah saya hold sekitar 6 bulan dan masih saya hold hingga sekarang tanpa kena biaya sama sekali. Cara kedua ini hanya bisa teman-teman gunakan jika saham Bighit benar-benar dimasukkan ke dalam salah satu ETF Korea seperti sahamnya Samsung. Mengingat saham ini sangat populer bukan hanya di Korea tapi di seluruh dunia, seharusnya banyak ETF yang akan memasukkan sahamnya Bighit. Cara ketiga adalah jika saham Bighit diperjualbelikan dalam bentuk ADR di bursa US. Ini akan sama seperti sahamnya Alibaba yang bisa teman-teman beli baik lewat Interactive Brokers, Swap hingga eToro. ADR adalah singkatan dari American Depository Receipt, atau modalnya begini. Bank Amerika membeli sejumlah saham di bursa di mana saham itu diperdagangkan dan kemudian menjualnya kembali di bursa US. Jadi secara garis besar sama seperti saham biasa, begitu juga dengan pergerakan sahamnya akan sama persis seperti bursa asalnya. Biasanya saham ADR adalah saham-saham yang sangat tinggi peminatnya di US seperti Alibaba dan JD asal China, kemudian Vale asal Brasil hingga Nokia asal Finlandia. Saya juga memiliki sahamnya Alibaba di portfolio eToro saya. Saham ADR lebih mudah ditemukan di semua broker luar negeri ketimbang ETF dan juga tidak kena expense ratio seperti di ETF. Untuk saham Bighit bukan tidak mungkin juga akan tersedia ADR-nya di bursa US jika peminatnya tinggi, mengingat ini adalah IPO yang paling ngehits tahun ini dan fans fanatik dari BTS atau ARMY pasti akan berusaha membeli saham dari grup idolanya. Sebagai info, perkiraan jumlah ARMY di seluruh dunia saat ini adalah sebanyak 136 juta fans, walaupun tidak ada hitungan pastinya. Tapi tetap saja setahu saya baru kali ini ada boyband dari Korea yang super sukses, bahkan mungkin lebih sukses dari EXO, Super Junior maupun Big Bang. Jadi kesimpulannya ada 3 cara yang bisa teman-teman coba sambil menunggu saham Bighit melantai di bursa. Yang pertama adalah teman-teman beli secara over the counter. Kedua, teman-teman tunggu jika ada ETF yang memiliki saham Bighit dalam portfolionya. Dan yang ketiga, teman-teman berdoa saja semoga sahamnya Bighit juga akan ada ADR-nya seperti sahamnya Alibaba. Saya sendiri lebih suka menunggu saham ini ada ADR-nya, dan jika Anda investor pemula sebaiknya hindari cara pertama. Terlepas dari sahamnya Bighit ini, teman-teman juga harus tahu bahwa rencananya di Oktober ini juga ada IPO-nya Ant Group yang digadang-gadang bakal menjadi IPO terbesar di dunia, mengalahkan rekor sebelumnya milik Saudi Aramco. Ant Group, anak perusahaan Alibaba pemilik Alipay ini juga bisa teman-teman incar sahamnya. Jadi bagi teman-teman yang berniat untuk menjadi investor pada saham-saham kelas dunia ini, sambil menunggu, teman-teman bisa mencoba untuk membuka akun di broker-broker pilihan teman-teman. Oke, itu tadi beberapa cara yang sejauh ini saya ketahui yang bisa teman-teman coba untuk membeli sahamnya Bighit. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa cek video-video lain yang membahas saham-saham luar negeri di dalam playlist di channel ini. Klik like jika suka bagi ke teman-teman dan jangan lupa subscribe.